Makan bergizi gratis, program coba-coba bertaruh nyawa. Hampir setiap hari kita mendengar, membaca, dan menyaksikan kabar buruk tentang program makan bergizi gratis MBG. Program kampanye Prabowo yang ditujukan kepada anak prasekolah, usia sekolah, dan ibu hamil itu sesungguhnya memiliki tujuan mulia, yakni mencegah stunting atau cebol dengan memberikan nutrisi yang cukup bagi anak sejak dalam kandungan hingga usia pertumbuhan. Namun implementasinya penuh masalah dan resiko. Sebetulnya program ini sudah diragukan sejak dini, sejak era kampanye dulu karena bakal muncul masalah, apalagi berkaitan dengan makanan massal. Makanan basi, hambar, hingga beracun sudah diprediksi bakal terjadi. Belum lagi soal kelayakan dapur, calo yayasan, mitra dan para pekerjanya serta penipu di seputar Badan Gizi Nasional BGN. Dan akhirnya dugaan masyarakat betul-betul terjadi. Kalau soal calon mitra tertipu 5 hingga 10 juta itu hal biasa. Ini salah satu contoh saja. Mitra MBG di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan mengalami kerugian hampir 1 miliar karena dananya digelapkan oleh yayasan. Dapur itu akhirnya berhenti beroperasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan nyawa anak-anak terus bermunculan. Terbaru, kasus MBG beracun terjadi di SMKN 2 Tambulaka, Sumba Barat Daya NTT. Para siswa dirawat di Rumah Sakit Caritas Witabula dan Rumah Sakit Umum Daerah Redambolo. Kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa usai mengonsumsi paket makan bergizi gratis di Nusa Tenggara Timur ini dinilai sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap warga negaranya. Akibatnya para guru, orang tua, dan siswa di sekolah yang mengalami keracunan MBG pada 22 dan 23 Juli 2025 itu mengaku trauma atas rangkaian keracunan massal tersebut. Bahkan berharap program itu ditinjau ulang, bahkan dihentikan. Setiap kali ada kasus, pemerintah memang sempat berjanji mengevaluasi pelaksanaan program MBG, tapi faktanya kasus keracunan masih berulang di sejumlah tempat. Sebelum itu, setidaknya 1.376 anak sekolah menjadi korban keracunan MBG di Bogor, Jawa Barat. Sontak, pakar gizi masyarakat menyarankan agar program ini dihentikan sementara sambil menunggu evaluasi menyeluruh terhadap insiden keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Hasil investigasi Dinas Kesehatan di Bandung, Bogor, dan Tasikmalaya, Jawa Barat, serta Kabupaten Panukal, Abab, Lematang, Ilir di Sumatera Selatan menemukan adanya kontaminasi bakteri Salmonella, E. coli, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis hingga jamur Candida tropicalis. Ironis memang, orang tua mengira mendapat makan gratis bisa meringankan beban keluarga. Akan tetapi malah was-was, nyawa sang buah hati terancam. Fitri Febrianti, salah satu orang tua di Kabupaten Panukal Abab, lapor ke pihak sekolah memutuskan tidak ikut lagi program makan gratis. Ibu muda ini memilih sikap tegas daripada anaknya jadi korban keracunan. Korban MBG tidak hanya menimpa siswa, tetapi para pekerja petugas dapur. Ada yang pingsan saat menyiapkan 3.263 porsi lantaran terlalu lama berdiri. Program MBG juga menimbulkan beban baru bagi para guru karena mereka harus mengurus distribusi makanan dan mengawasi siswa. MBG juga berdampak pada pendapatan kantin sekolah karena siswa lebih memilih mendapatkan makanan gratis. Carut-marutnya program MBG akhirnya menimbulkan pertanyaan, akan berapa siswa lagi yang bakal keracunan? Mau berapa mitra lagi yang tertipu? Dan benarkah tidak ada lagi pekerja yang pingsan? Pertumbuhan janin dan anak seperti apa yang diharapkan dari anggaran 10.000 per orang? Coba deh dipikirkan. Bukankah sudah ada posyandu yang memantau perkembangan ibu hamil dan gizi anak yang sudah berjalan puluhan tahun? Maksimalkan saja posyandu dengan baik dan kontrol yang ketat. Jika program MBG gagal, yang rugi adalah mitra.
karena mereka harus menyiapkan modal untuk membangun dapur berikut peralatannya. Sementara yang untung adalah yayasan, BGN, dan negara Cina. Yayasan dan BGN mendapat setoran dari mitra berupa pungutan cuan setiap porsinya. Cina untung banyak karena seluruh peralatan dapur diproduksi oleh negara komunis itu. Mitra harus beli cash. Jadi dua kesalahan program ini sudah terlihat secara nyata. Pertama, target pemenuhan gizi tak tercapai karena banyak keracunan. Kedua, pemberdayaan masyarakat juga tak tercapai karena peralatan dapur impor dari Cina, bukan produk UMKM sebagaimana janji kampanye. Program MBG ternyata tak mampu mengatasi anak cebol, yang terjadi justru membuat APBN jebol. Dengan kondisi seperti ini, anehnya rezim masih terus berkhotbah. Kita akan ciptakan lapangan kerja, kita kuatkan produksi dalam negeri, kita anti asing. Halah, cangkemnya.